Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Masih dalam bab yang ke-14 dari kitab Riyadhus Shalihin, pada bab al-iktisadi fi tha'ah, bab sederhana atau tidak berlebihan dalam menjalankan ketaatan. Telah berlalu hadis atau dua ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga telah dibahas hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum ma tutiqun fa innallaha fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu." Hendaknyalah kalian melakukan ibadah ataupun amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan melewati batas, jangan berlebihan. Karena demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan, yakni tidak akan jemu untuk menerima ibadah kalian dan memberikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan dan menghentikan amalan kalian. Ini sudah kita terangkan bahwa di antara mudarat, di antara dampak buruk dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama adalah futur. Ya, al-futur, yakni seorang bosan, jenuh dalam ibadah yang sering dia kerjakan, tapi karena berat dan jiwanya tidak mampu untuk menanggungnya, maka dia pun akhirnya terkalahkan. Ya. Dan ini larangan untuk berlebih-lebihan ini, salah satu hikmahnya adalah karena hal tersebut bisa memutuskan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Bisa memutuskan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Karena itulah seorang hendaknya memulai ibadah dari yang kecil-kecil. Sekali lagi, ini pembahasan bukan berkenaan dengan ibadah yang wajib. Karena kalau wajib, ya harus dikerjakan, tidak bisa ditawar-tawar. Kita berbicara masalah ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau seorang ingin memiliki amalan rutin, ya, ibadah rutin berupa ibadah sunnah, dia mulai dengan yang kecil-kecil dulu. Dia mulai dengan yang ringan-ringan dulu, ya, untuk melatih jiwanya sehingga tidak cepat bosan. Sampai ketika dia sudah terbiasa, ya, maka dia pun menambah porsi ibadahnya dan terus, ya, selama dirinya kuat untuk melakukannya. Karena itu bukan termasuk berlebih-lebihan apa yang sudah berlalu kita jelaskan kemarin di bab bayani kasrati turuqil khair, pada bab ke-13, tentang sebagian sahabat dari Bani Salimah, ya, Bani Salim bin Amr, Salim bin Auf, yang tinggal di pinggir kota Madinah, yang dia berjalan ke Masjid Nabawi jalan kaki, bukan karena tidak mampu beli hewan, kendaraan, tunggangan. Ketika ada sebagian sahabat yang mengatakan, ya, kamu beli hewan tunggangan supaya tidak capek jalan kaki menuju ke Masjid Nabawi, maka dia mengatakan, saya berharap langkahku, ya, pulang dan pergiku dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mampu beli hewan tunggangan tapi tidak melakukannya. Kenapa? Mengejar pahala. Ini bukan masuk dalam bentuk berlebih-lebihan. Ya. Kenapa? Karena pahalanya jelas. Pahalanya apa? Jelas. Sesuatu yang dikatakan berlebih-lebihan itu ketika hal tersebut, ya, tidak memiliki aturan, ya, ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW.
Makanya nanti akan diterangkan ada sahabiah ketika sholat, ya, dia pasang tali di belakangnya. Jadi kalau ngantuk, capek, dia sandar. Ini berlebihan. Kenapa? Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Beliau kalau capek duduk, ya. Kalau ngantuk tidur. Ya. Sebagaimana ada sebagian sahabat Amr bin Al-As berpuasa sepanjang tahun, hanya berbuka Idul Fitri, Idul Adha saja, sama ayyamut tasyrik, 5 hari setahun saja tidak puasa, tiap hari puasa. Ini berlebih-lebihan, ya, ini memberatkan diri. Karena itulah Nabi SAW sendiri tidak pernah puasa sepanjang tahun, ya, Nabi SAW sendiri tidak pernah puasa sepanjang tahun. Maka selama hal tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan seorang itu mampu dengan dirinya, mengetahui kadar dirinya bahwa saya mampu melakukannya secara konsisten, maka tidak ada bentuk gulu berlebih-lebihan di situ. Tidak ada bentuk tidak dikatakan dia berlebih-lebihan dalam ibadah. Karena selama hal tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka itu tidak dianggap sebagai sikap berlebih-lebihan. Iya. Kemudian hadis yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Karena kalau di masjid kan kelihatan, ya. Bisa dilihat bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan kebanyakannya Nabi SAW sholat di masjid itu hanya pada saat sholat wajib. Kenapa? Karena sholat sunnah beliau lebih sering kerjakan di rumah, baik rawatib maupun misalnya duha, ya, ataukah misalnya sholat lail dan sholat witir. Ya. Jarang sekali beliau kerjakan di masjid. Kebanyakannya di rumah. Karena itulah mereka mendatangi rumah istri Nabi SAW untuk bertanya, karena mereka tidak tahu bagaimana ibadahnya Nabi SAW di rumah. Kalau di masjid mereka bisa amati, mereka bisa lihat. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Tatkala mereka dikabarkan oleh istri Nabi SAW bahwa Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya di rumah seperti ini. Ketika dikabarkan bagaimana ibadahnya beliau SAW di rumah, ka'annahum taqalluha, maka mereka menganggap ibadah Nabi SAW itu kalau kami kerjakan itu masih sedikit, ya. Masih dianggap sedikit itu ibadah, ya. Jadi ketika diceritakan bahwa oleh istri Nabi SAW bahwa beliau ketika di rumah begini ibadahnya, begini sholatnya, begini puasanya, taqalluha, mereka menganggap sedikit ibadah tersebut. Apa maksudnya dianggap sedikit? Bukan berarti meremehkan ibadahnya Nabi SAW, bukan. Maksudnya begini, Nabi SAW kan sudah diampuni semua dosa-dosanya. Iya, diampuni semua dosa-dosanya. Nah, kalau ibadah beliau begitu ya sesuai dengan beliau SAW. Bukan meremehkan Nabi maksudnya. Adapun kami ini manusia biasa yang butuh lebih banyak pahala, lebih banyak dosanya. Kalau kami seperti itu juga cara ibadahnya, itu sedikit bagi kami. Karena kami banyak dosa. Itu maksudnya. Jadi bukan menganggap remeh ibadahnya Nabi SAW. Tapi maksudnya kalau ibadah saya sama seperti Nabi SAW, itu bagi kami itu sedikit. Ya, adapun Nabi ya wajar beliau tidak diampuni semua dosa-dosanya, kebaikannya tentunya luar biasa. Maka ibadah seperti itu ya demikianlah. Adapun bagi kami yang punya banyak dosa, yang kurang kebaikannya, yang butuh banyak pahala, kalau kami sholatnya seperti beliau, puasanya seperti beliau, nah, kami itu masih sedikit yang kami dapat. Maka kami mau lebih dibandingkan ibadahnya Nabi SAW. Bukan karena memandang remeh ibadah Nabi, tapi memandang kalau seperti itu cara kami itu kurang. Nah gitu. Paham sih ya? Jadi bukan meremehkan ibadah Nabi SAW, tapi memandang bahwa untuk orang-orang semacam kami, yakni manusia biasa maksudnya kata mereka, ibadah seperti itu tuh belum cukup bagi kami. Kami harus nambah, lebih keras dibandingkan Nabi SAW.
Wa qalu, maka mereka pun berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya. Ya, oh begitu ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu. Tapi apalah artinya kami dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau ibadahnya seperti itu. Ya. Tidak bisa kami juga mengikuti cara ibadah Nabi seperti itu dalam hal kuantitasnya, banyaknya. Karena mereka memandang, kalau saya pribadi itu masih bisa kuat dibandingkan itu, masih lebih banyak, lebih kuat dibandingkan ibadahnya Nabi SAW. Tapi wajar Nabi SAW seperti itu, sangat layak beliau. Apalah artinya kami di sisi Nabi SAW? Beliau diampuni dosa-dosanya, wajar. Kalau kami belum, maka kami harus lebih kuat beribadah dibandingkan Nabi SAW. Maksudnya begitu. Ya. Maka apa? Qala ahaduhum. Ya. Orang yang pertama berkata, amma ana fa usalli laila abadan. Adapun saya akan sholat malam selamanya. Ya, tidurnya nanti siang-siang atau pagi-pagi. Pokoknya malam tidak ada tidur. Malam tidak akan tidur sepanjang tahun. Selalu saya pakai, saya akan sholat malam. Karena ketika mendengar sholat malamnya Nabi SAW, oh ternyata Nabi juga tidak di hari-hari biasa ya, bukan di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa beliau tidur, bukan menghabiskan waktu sholat malam, tidak pernah tidur. Di hari-hari biasa di luar Ramadan, oh ternyata Nabi SAW tidur. Ya, bahkan porsi sholat lailnya dengan mulai dari awal malam dihitung sampai dengan subuh. Ya. Kadar sholat Nabi SAW itu tidak lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Mulai dari masuk maghrib, kan sudah masuk malam ya, maghrib, kemudian isya, dihitung sholat-sholat sunnahnya. Ya. Setelah itu waktu makannya beliau, setelah itu tidur. Setelah tidur beliau bangun, sholat. Ya. Bangun, sholat. Setelah itu tidur kembali, kemudian bangun menjelang subuh. Bangun menjelang subuh. Yang beliau SAW kabarkan itulah sholat malamnya Nabi Daud. Dan itu sholat lail yang terbaik. Ya, tidur, kemudian sholat, kemudian tidur. Di sebagian riwayat disebutkan rinciannya, mungkin akan datang nanti bagaimana pembagian waktunya itu. Tidur dan sholatnya Nabi SAW. Tapi intinya beliau tidak menghabiskan semua malamnya dari isya sampai subuh, tidak dihabiskan sholat semuanya. Ya, tidak juga sebagian besarnya. Maka dia mengatakan, orang pertama mengatakan saya akan sholat malam tiap malam, tidak akan tidur. Tidurnya nanti pagi, nanti siang-siang. Wa qala al-akhar, yang kedua mengatakan wa ana asumud dahra wala uftir. Kalau saya mau puasa tiap hari sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Ya tentunya kecuali lebaran ya. Idul Fitri, Idul Adha sama 3 hari tasyrik. Itu 5 hari yang dilarang berpuasa dalam setahun. Selain daripada itu saya akan puasa tiap hari. Ya. Orang yang ketiga mengatakan qala al-akhar wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan. Saya tidak mau menikah selama-lamanya. Ya, ini mau fokus beribadah. Perhatikan, ini perbuatan seperti ini adalah perbuatan baru dalam agama. Tidak ada tuntunannya Nabi SAW itu sholat tidak pernah tidur di malam hari, sholat sepanjang malam tidak ada. Ya, ini di luar waktu-waktu fadilah di hari-hari biasa. Dan Nabi SAW juga tidak pernah puasa sepanjang tahun. Dan Nabi SAW juga beliau menikah. Ya. Bahkan beliau punya 11 orang. Beliau menikah dengan 11 perempuan. 2 meninggal terlebih dahulu, 9 meninggal belakangan setelah Nabi SAW. Ya. Kan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara bentuk atau di antara sebab munculnya pelanggaran dalam beragama adalah semangat yang berlebih. Semangat yang berlebih itu di antara bentuk sebab munculnya pelanggaran dalam agama. Semangat yang melebihi batas, yang tidak dikontrol dan tidak diatur oleh ajaran Nabi SAW. Maka dalam agama tidak cukup dengan bermodalkan semangat. Ya. Bermodalkan bahwa saya bisa, saya mampu, saya lebih daripada itu. Tidak cukup. Harus sejalan dengan apa? Petunjuk Nabi SAW. Karena ibadah yang besar dan banyak, kapan tidak sejalan dengan petunjuk Nabi SAW, maka tidak ada artinya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang melakukan ibadah yang tidak pernah kami kerjakan, biar bagaimana banyaknya, tertolak. Ya, tidak ada gunanya kamu keluarkan harta banyak-banyak. Ya, capek tidak tidur, ya,
keluar uang banyak, kalau tidak ada tuntunannya itu amalan yakin tertolak. Kamu tidak akan dapatkan itu pahalanya hari kiamat kelak. Kenapa? Karena yang Allah lihat dari ibadah bukan bagaimana setengah matinya kamu beribadah, tapi bagaimana sesuainya cara kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman di awal surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Bukankah telah datang kepadamu wahai Muhammad kabar tentang Al-Ghasyiyah, hari kiamat yang menenggelamkan segala sesuatu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu ketakutan. Amilatun nasibah, pemilik wajah itu, yakni si manusia itu, ketika hidup di dunia, amilah, dia beramal, beribadah. Nasibah, capek dalam beribadah. Lihat sifatnya, amilatun nasibah, beramal dan capek dalam beribadah. Beramal dan capek dalam beramal. Tapi apa yang didapatkan pada hari kiamat? Tasla naron hamiyah, masuk neraka yang panas. Padahal di dunia dia beramal dan dia capek dalam beramal. Nasibah, keluar darahnya, keluar keringatnya, ngantuk, ya, keluar uang banyak. Nasibah, capek dalam beribadah. Tapi pada hari kiamat, tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, ya, diberikan minum dari air yang sangat panas, ya. Menunjukkan bahwa dalam Islam sebagaimana disebutkan di awal ayat, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan ajaran ini Islam Al-Quran untuk membuat kamu tersiksa. Maka Islam dalam beribadah bukan siksa-siksaan. Yang mana yang paling capek? Siapa yang paling siksa dalam beribadah? Bukan. Kadar siksa-siksa itu, kadar capek-capek itu nanti dihitung kalau sejalan dengan petunjuk Nabi SAW. Ada dua nih, sudah sejalan dengan petunjuk Nabi SAW. Yang mana paling besar pahalanya? Ya yang paling capek, baru dihitung yang paling capeknya. Kalau sudah sama-sama sesuai dengan aturan. Tapi kalau yang satunya santai sesuai aturan, yang satunya capek tapi tidak sesuai aturan, ya ini tidak ada artinya, biar capek. Ya. Jadi kadar capek itu nanti dihitung kalau sudah sesuai dengan apa? Aturan. Ya, sesuai dengan aturan. Ya, makanya Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha yang maknanya innama ujirti ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Ya, kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya kamu mendapatkan pahala sesuai dengan kadar capekmu dan berapa besar harta yang kamu keluarkan. Nah, itu baru dihitung kuantitasnya, capek-capekan mana, banyak-banyakan mana. Kapan dihitung itu? Kalau sama-sama sudah sesuai aturan. Maka sahabat ini, tiga orang ini dari awal sudah tidak memenuhi aturan, yaitu apa? Tidak mau tidur, sholat saja sepanjang malam, puasa sepanjang tahun, dan tidak mau menikah. Dari awal sudah melanggar, maka rasa capek tidak pernah tidur itu tidak akan teranggap. Kenapa? Dari awal sudah melanggar aturan. Maka semua sikap menginginkan baik, ya, sekedar mau baik saja tapi tidak sesuai dengan aturan, nah ini ya, minim atau bahkan mungkin tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, kemudian dikabarkan oleh istri beliau. Dalam riwayat lain disebutkan ya rumah yang didatangi adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ya Rasulullah, tadi ada orang datang bertanya tentang ibadah Anda, maka saya kabarkan begini. Maka mereka ketika mendengarkan ibadah Anda, mereka berkata seperti ini." Nah, maka Nabi SAW keluar. Jadi setelah orang itu pergi, masuk ke masjid. Setelah Nabi SAW datang, dikabarkan seperti itu, beliau juga keluar ke masjid menyusul mereka. Ya, menyusul mereka. Tapi beliau tidak tegur satu-satu. Ya, beliau tidak tegur satu-satu, tapi diberikan peringatan secara umum. Beliau naik ke atas mimbar.
Ya. Beliau naik ke atas mimbar. Faqala, di sini riwayat disebutkan antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengucapkan ucapan seperti ini dan seperti itu. Ini ucapan tadi yang 3 itu. Dalam riwayat lain, ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Ya, beliau kalau ingin menyampaikan nasihat secara umum, ya, beliau mengatakan seperti itu. Bagaimana menurut kalian tentang ada sekelompok orang yang mengatakan begini dan begitu? Jadi tidak ditegur personnya, karena di sini ada pelajaran umum dan ini berlaku untuk semua sahabat, maka beliau mengumumkan nasihatnya, tidak ditujukan kepada 3 orang itu saja. Kemudian beliau SAW bersabda, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Ini bukan bentuk membanggakan diri, bukan dalam bentuk mentazkiyah diri, menganggap diri itu lebih hebat dibandingkan lain, bukan, karena itu dilarang. Bahkan walaupun diucapkan oleh seorang nabi, ya, tidak boleh, karena itu bentuk al-fakhr, kesombongan. Tidak boleh seorang menganggap saya lebih baik dibandingkan orang lain, tidak boleh. Walaupun kenyataannya mungkin, iya, bukan kenyataannya, walaupun dia merasa seperti itu. Tidak diragukan orang yang rajin ibadah lebih baik dibandingkan orang yang tidak beribadah. Tapi ketika si orang yang rajin ibadah ini berkata kepada orang yang kurang ibadahnya, mengatakan saya lebih baik dibandingkan kamu, maka itu bohong. Kenapa? Karena dengan ucapan seperti itu dia sudah merendahkan derajatnya. Dia telah berdosa karena meremehkan orang lain sehingga imannya berkurang. Dan dia pun menjadi orang yang rendah dibandingkan orang yang dia katakan lebih baik dibandingkan dia tadi. Iya. Di sini Nabi SAW, kenapa beliau mengabarkan seperti ini? Karena ini penting. Di sinilah kata kuncinya. Menunjukkan boleh seseorang menyebutkan kebaikan dirinya atau keunggulan dirinya kalau di situ ada pelajaran. Ya. Dan ini tentunya dijamin sebelum dia sampaikan itu, dia harus jamin untuk tidak riya atau sum'ah. Kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak perlu dia mengajar orang lain dengan keutamaan dirinya. Tapi kalau dia bisa menjaga hatinya dan ada pelajaran penting ketika menceritakan sesuatu hal yang berkenaan dengan keutamaan dirinya, maka tidak ada masalah. Dan ini terjadi pada beberapa orang sahabat, disebutkan keutamaan dirinya sebagai bentuk pelajaran, bukan bermaksud bersombong. Maka di sini Nabi SAW mengatakan saya lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Kenapa ini ditekankan? Bukan untuk bersombong, tapi di sinilah intinya. Maksudnya begini. Ini sahabat, kenapa ingin menambah ibadahnya? Kenapa ingin menambah ibadahnya? Karena merasa kalau saya beribadah seperti Nabi SAW, itu saya masih kurang bertakwa. Saya masih kurang takut kepada Allah. Saya harus lebih banyak lagi. Adapun Nabi SAW, ya wajar, sudah diampuni dosa-dosanya, banyak kebaikannya, maka beliau sesuai itulah keibadah beliau, dan itu besar bagi beliau. Adapun bagi kami, kalau seperti itu juga caranya, kami kurang bertakwa, kami kurang takut. Maka mereka berpikir bahwa seakan-akan ini semua masalah dosa, tidak dosa. Artinya kalau banyak dosa banyak ibadah, kalau kurang dosa tidak apa-apa juga kurang ibadah. Ini kesalahpahaman dalam berpikir. Ibadah itu tidak selamanya, tidak melulu berkenaan dengan dosa dan pahala. Dengan anggapan bahwa kalau banyak dosa harus banyak ibadah, kalau kurang dosa berarti tidak perlu banyak-banyak ibadah. Tidak seperti itu. Ya. Karena ibadah ini dari kacamatanya Nabi SAW, dan ini yang benar, ibadah itu lebih cocok dikaitkan dengan masalah syukur tidak syukur. Artinya apa? Semakin banyak ibadahnya seseorang, atau semakin banyak nikmat yang diperoleh oleh seorang, seharusnya lebih banyak ibadahnya. Yang kurang-kurang nikmatnya, ya kurang-kurang ibadahnya. Karena itulah Nabi SAW bersolat lail sampai pecah-pecah kaki beliau itu tiap malam solat lail. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa seperti ini?
memaksakan sholat tiap malam sampai pecah-pecah, berdiri lama sampai pecah kakinya, pecah-pecah kulit kakinya. Bukankah sudah diampuni dosa-dosa? Maka kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Yani justru karena semua dosa-dosa saya diampuni, maka saya orang yang paling banyak dapat nikmat. Karena saya orang yang paling banyak dapat nikmat, maka sangat wajar kalau saya paling banyak bersyukur. Karena itulah ibadah saya paling banyak dibandingkan kalian. Karena saya lebih banyak dapat nikmatnya dibandingkan kalian. Nah, kalau ibadah saya sama seperti kalian, saya kurang bersyukur karena nikmat kita berbeda. Seakan-akan beliau menyatakan seperti itu. Ya, maka di sini juga Nabi SAW mengatakan, saya ini lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian, lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Jadi kalau kalian mau mengukur bahwa ibadah itu gara-gara takut atau gara-gara takwa, ya inilah ibadah yang paling ideal. Beginilah yang saya lakukan, tidak lebih tidak kurang. Saya, kata beliau, walakinni asumu wa aftir. Ada hari-hari saya berpuasa, ada hari-hari saya tidak puasa. Inilah cara yang paling baik dalam berpuasa. Ada hari-hari di mana kamu puasa, ada hari-hari di mana kamu berbuka. Beginilah cara saya. Dan ini saya lakukan karena saya orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Ketika ada orang yang menambah lebih daripada ini, itu tidak menunjukkan dia lebih bertakwa kepada Allah. Tidak menunjukkan dia lebih takut gara-gara lebih banyak ibadahnya dibandingkan saya. Tidak. Saya tetap orang yang paling takut kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu, begini ibadah saya. Ya. Artinya apa? Ikut aturan. Wa usolli wa arqud. Ada bagian malam yang saya pakai sholat malam, ada juga bagian malam saya pakai tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan tergolong, bukan bagian dari diriku. Ya, ini kalimat menyatakan dosa. Siapa yang melakukan seperti ini, maka ini pelanggaran. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itulah sekali lagi, untuk mewujudkan ketakwaan, membuktikan rasa takut kita dan ketakwaan kepada Allah, ya, ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala bukan dengan cara siapa yang paling banyak ibadahnya berarti dia yang paling takut, tidak, tapi siapa yang paling cocok dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita pernah kasih percontohan dalam sholat qobliyah ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah maghrib atau sholat qobliyah subuh, ya kan? Kalau ada orang baca di rakaat yang pertama, ya, dengan surah Al-Alaq misalnya, Iqra. Di rakaat yang kedua baca Wal-Lail. Memang banyak surah yang banyak ayat yang dia baca, lebih banyak huruf Quran yang dia baca, dan satu huruf setara dengan 10 pahala. Tapi itu tidak akan lebih besar pahalanya dibandingkan yang baca kuliah di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Tetap lebih besar pahalanya yang ini, kuliah dengan Al-Ikhlas, walaupun surahnya lebih pendek. Kenapa? Karena itu yang lebih mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih sesuai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, di qobliyah subuh sama di ba'diyah maghrib. Maka itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang baca Iqra dengan Al-Lail, walaupun surahnya lebih panjang. Kenapa? Karena besar pahala atau tidaknya tergantung dengan siapa yang paling mencocoki petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah hendaknya seorang waspada, berhati-hati melakukan suatu amalan ibadah, dia sudah keluarkan habis-habisan di situ, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merugi pada hari kiamat. Dia merugi pada hari kiamat. Iya. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan famar raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, menunjukkan bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang berupa perkara agama dan ada yang berupa perkara dunia. Kenapa? Karena lihat di sini kata Nabi SAW, saya puasa dan saya makan. Makan itu perkara dunia, iya kan? Puasa masalah ibadah, makan masalah dunia. Saya sholat malam dan saya tidur. Sholat urusan agama,
tidur urusan dunia. Dan saya menikah asalnya perkara dunia, bukan masalah agama asalnya. Ya, kenapa kita bilang asalnya? Karena Nabi SAW belum lahir sudah ada pernikahan, kan begitu ya? Berarti bukan Islam yang mendatangkan cara nikah, bukan, sudah ada sebelum Islam datang. Itu perkara dunia asalnya, itu pernikahan. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan 2 perkara agama dan 3 urusan dunia. 2 yaitu puasa sunnah dan sholat lail, itu ibadah. Masalah dunia, makan, tidur, dan menikah. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang benci kepada sunnahku? Yang mana sunnah beliau? 5-5-nya. 2 contoh untuk urusan ibadah dan 3 contoh untuk urusan dunia. Karena itulah termasuk kekeliruan kalau membatasi sunnah Nabi SAW itu hanya dalam perkara agama saja, yang dunia itu bukan sunnah Nabi. Tidak, ini keliru. Kenapa? Ya. Karena Nabi SAW melakukan banyak hal dari perkara-perkara dunia. Sudah sampai sini ya? Makan, perkara dunia atau tidak? Perkara dunia. Beliau makan dengan tangan kanan, beliau makan dengan makanan yang terdekat, beliau tidak meniup makanan. Maka beliau SAW memberikan tuntunan dalam perkara dunia, maka itu sunnah Nabi SAW. Karena itulah semua ulama ahli hadis dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, sampai Ibnu Majah, kalau kita melihat judul-judul hadis atau judul bab yang mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka, dalam buku mereka, sangat banyak sekali mereka mengutip hadis-hadis kemudian memberikan judul tentang masalah dunia. Contoh misalnya, Nabi SAW pernah berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan beberapa sahabat lain. Kemudian dikasih judul bab oleh Imam Bukhari, bab bolehnya boncengan di atas kendaraan. Untuk apa dikasih judul bab seperti itu? Padahal boncengan itu perkara dunia. Untuk menunjukkan bahwa itu sunnah. Kalau kamu kerjakan dengan niat mencontoh, kamu dapat ibadah. Bab menggunakan imamah warna hitam. Imamah perkara dunia, bebas. Pakaian biasa. Ketika seorang menggunakan warna hitam dengan niat mencontoh, dia dapat ibadah. Bab pakaian berwarna merah. Nabi SAW dibawakan hadis, Nabi SAW pernah keluar dengan menggunakan pakaian jubah berwarna merah. Menunjukkan apa? Masalah merah, masalah warna itu masalah dunia asalnya. Ya. Tapi ketika Nabi SAW melakukan, para ulama menetapkan itu sebagai sunnah. Sudah sampai sini ya? Jadi segala hal yang dilakukan oleh Nabi SAW, mau berkenaan dengan ibadah maupun perkara dunia, itu adalah sunnah. Ya. Kapan seorang mengikutinya untuk dengan niat melakukannya dengan niat ittiba, mencontoh Nabi SAW karena beliau pernah melakukannya, maka siapapun melakukannya, maka itu terhitung ibadah. Anas bin Malik radhiyallahu an dulunya tidak suka makan timun, tapi semenjak melihat Nabi SAW suka makan timun, dia jadi suka. Jadi lihat ya, sekedar menetapkan makanan favorit, mencontoh Nabi SAW yang asalnya itu masalah dunia, dijadikan apa? Sebagai sunnah. Ya, jelas ya. Maka ini salah satu hadis yang sangat agung yang menunjukkan pentingnya seorang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam masalah ibadah. Jelas, dalam masalah dunia dianjurkan walaupun tidak wajib. Sunnah Nabi SAW dalam urusan dunia tidak wajib diikuti, tapi kalau mau dapat pahala ya ikuti. Nah gitu. Tapi tidak wajib. Beda dengan ibadah. Dalam perkara ibadah, sunnah Nabi SAW secara umum disyariatkan, walaupun ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi perkara-perkara dunia yang sifatnya sunnah Nabi SAW memang tidak wajib untuk diikuti, tidak wajib untuk dicontoh. Tapi selayaknya seorang muslim mengimani firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam perkara dunia sekalipun beliau uswatun hasanah, maka tidak ada contoh yang lebih baik dalam urusan dunia dibandingkan apa yang beliau lakukan. Iya, wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup sampai sini. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.